Marwan, kembali kepada diskusi ataupun silaturahmi kebangsaan yang tampaknya sebelum teman-teman itu mengungkap, kayaknya sudah tahu dulu, sehingga bagaimana itu ditutup-tutupi, dihalang-halangi. Itu saya setuju dengan nama Bang Roy. Kayaknya mereka tahu tadi bahwa khawatir pasti akan ada dari diskusi ini sesuatu yang mengkristal yang akan mewujudkan pemerintahan rakyat. Gimana, Bang? Ya, saya kira itu sangat jelas, dan ini juga menggambarkan sebetulnya Jokowi itu merasa tidak aman karena sudah melakukan banyak kejahatan secara hukum, sosial, politik. Artinya kita bisa katakan dia sudah memperintah dengan menghalalkan segala cara. Rakyat sudah tahu itu. Dan dia sudah tidak akan berkuasa lagi, maka dia sangat khawatir. Nah, ternyata sebelum turun, sebelum lengser itu, pion-pionnya atau orang-orang yang di sekelilingnya ini coba untuk mengamankan. Bisa saja ini memang otomatis, tapi saya sangat yakin ini juga atas perintah Joko Widodo yang khawatir dan ketakutan itu. Nah, kita berharap dengan acara ini, apa yang selama ini kita tuntut, itu bisa akhirnya terlaksana. Kita terus menyuarakan ini. Nanti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah titik awal. Tanggal 14 Oktober nanti, Senin ini adalah titik awal bagi rakyat untuk menuntut supaya Joko Widodo yang sudah melakukan pemerintahannya menghalalkan segala cara itu ditangkap dan diadili. Ini jelas message-nya. Dan saya kira message ini juga kita tujukan kepada presiden yang akan memerintah nanti, bahwa rakyat sudah begitu muak ya dengan kejahatan Joko Widodo, maka jangan coba-coba bagi Prabowo untuk melindungi. Dan saya kira kalau dia ingin langgeng berkuasa, maka harus mengikuti Prabowo, harus mengikuti kehendak rakyat. Jangan justru melindungi Joko Widodo yang sudah tadi memerintah menghalalkan segala cara. Disebut sebagai legalized authoritarian. Ya, orang yang seolah-olah berkuasa secara legal, tapi faktanya memang otoriter. Dengan apa? Dengan merubah banyak aturan dan melangkahi lembaga-lembaga tinggi negara yang lain seperti itu DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, KPK jadi alat politik untuk kepentingan Jokowi. Maka ini sudah harusnya diakhiri dan tidak bisa, saya kira, Jokowi ini dibiarkan pulang ke Solo lalu tinggal dengan rasa aman di Solo. Dan sudah ada gerakan sekarang untuk ada penyambutan dan terima kasih. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tadi masih dilindungi atau melindungi atau bagian dari Jokowi. Karena itu saya menghimbau teman-teman di Jawa Tengah, Jogja, Solo, Semarang, datang ke Solo waktu Jokowi pulang dan siapkan demonstrasi besar agar akhirnya Joko Widodo atau Mulyono itu ditangkap. Saya kira itu. Ya, baik. Terakhir Pak Marwan, closing statement ini ya. Tentunya perubahan penyelamatan negeri ini jangan hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh saja kan. Dan ini harus merata kepada rakyat, bahwa yang ingin menyambut perubahan dan penyelamatan ini kan kita semua gitu. Dan tentu Pak Marwan berharap supaya ini sukses ya, termasuk di Solo itu secara tidak aman. Yang tidak pantas juga berapa hektar tanah yang untuk diperuntukkan dia itu seperti kayak pahlawan yang dihadiahi, padahal dia sudah melakukan kerusakan bangsa ini, tidak ada sayang kepada rakyat, tidak melindungi rakyat. Kok kemudian dihormati, itu yang rakyat tidak rela untuk mewujudkan itu supaya Pak Prabowo pahamlah ya. Kalau tidak kan nanti akan bermasalah juga, karena rakyat ini kan kepengen menyambut satu presiden yang baru yang betul-betul ada perubahan itu. Silakan Pak Orang. Ya, makasih Om. Jadi saya kira ya sangat penting sekarang adalah bagaimana konsolidasi semua unsur dalam hal itu besar, kampus, mahasiswa, guru, aktivis dan sebagainya bersatu untuk menuntut tegaknya hukum di negara Indonesia. Dan kita tadi menyebutkan 14 Oktober adalah titik awal penegakan hukum sesuai dengan pasal 1. Jadi konstitusi itu diawali dengan bahwa ini negara hukum.
Dan kita berharap ini bisa ditegakkan karena sudah dihancurkan oleh Jokowi selama 10 tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingatkan bahwa di samping pasal 1 tadi, kepada Pak Prabowo bahwa dia juga sudah mengucapkan sumpah prajurit. Sabta Marga, ada 7 sumpahnya. Untuk bisa segera itu diwujudkan saat nanti memulai pemerintahannya tanggal 20. Jadi gabungan dari ini sebetulnya adalah bahwa jangan sampai justru Pak Prabowo memulai pemerintahannya dengan menunjuk menteri-menteri yang justru ingin melanjutkan dominasi Joko Widodo. Dan ini saya kira akan didukung oleh oligarki. Nah, jadi saya kira bagi Prabowo yang harus menjalankan sumpah prajurit tadi dan negara hukum itu, ya, untuk bersatu bersama rakyat yang sudah terkonsolidasi menghadapi siapa? Menghadapi Jokowi, antek-anteknya dan oligarki, yaitu mulai tanggal 20 Oktober 2024. Inilah yang kita tuntut. Jangan justru memulai dengan membiarkan orang-orang yang selama ini sudah merusak bangsa. Ya, bersama dengan Joko Widodo sebagai pemimpin oligarkinya untuk terus ini bisa mendominasi kehidupan bangsa dan negara kita. Ya, jadi karena itu Pak Prabowo, tunjukkanlah bahwa Anda prajurit Sabta Marga, pro rakyat, pro hukum untuk bagaimana Indonesia itu menjadi lebih baik ke depan. Koreksi harus dilakukan segera sejak dia hari pertama memerintah. Jangan kasih kesempatan 1-2 bulan atau 6 bulan bagi Jokowi untuk masih menempatkan orangnya di kabinet. Dan jangan pula ikut-ikutan bersikap nepotis seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo dengan mengangkat anak menantu, besan dan sebagainya atau ipar untuk ikut berkuasa. Saya kira ini jangan diulang oleh Pak Prabowo, dan itu saya kira kita suarakan ini dengan sangat tegas karena ini adalah hak rakyat untuk bersuara dan ini dijamin oleh konstitusi, dan karena itu pula mari Pak Prabowo untuk memerintah sesuai dengan konstitusi juga. Terima kasih. Ya, baik.